Selang beberapa menit kemudian nenek ini langsung bilang ke Nana, kamu ini pantasnya pakai susuk jala tunda. Hah? Apa itu susuk jala tunda? Sontak Nana nih. Susuk jala tunda itu adalah susuk bekas sinden. Nanti kamu pakai semuanya susuk itu, kamu akan cepat kaya raya. Susuk jala tunda sendiri bisa diartikan dengan jenis susuk yang dipercaya memiliki penghasilan yang tinggi karena konon mendapatkan energi dari sumur jala tunda. Nah, si Lala ini bilang, harusnya masang berapa, Mbak? Langsung dijawab sama mbahnya, paling enggak dia masang 3 susuk di kening, di bibir, dan di area kemaluan. Terus dengan rasa penasaran, si Nana ini bilang, berapa satunya, Mbah? Satunya 3 juta, lebih mahal sedikit dari punyanya si Lala. Kok lebih mahal, Mbah? Sahut Lala dengan nada tak percaya. Ya, karena ini lebih cocok aja sama dia. Tapi karena Nana ini dari kota sampai ke Jawa itu tiket pesawatnya dibayarin sama si Lala, Nana ini tanya, gimana inilah, saya aja kesini tiketnya kamu yang bayarin, sedangkan saya harus masang susuk yang harganya 3 juta satu. Kalau masang 3 berarti 9 juta. Mana ada uang segitulah. Udah tenang aja, aman, nanti biar gaji kamu dipotong dan bilang ke mami, sahut si Lala. Kamu juga mau tamu kamu rame kan? Iya, ya udah pasang aja. Di situ Nana tanpa pikir panjang dan langsung mengiyakan. Karena waktu itu pas pada waktu malam Jumat Kliwon, Simba bilang, ya udah, nanti pada jam 12 malam kita mulai ritual. Ketika jam 12 malam telah tiba, si Nana ini diajak ke belakang rumahnya dan diajak mandi kembang sama Simba. Di situ Mbak Nana ini hanya dipakai selembar kain yang katanya kain itu adalah kain bekas sinden. Nah, di situ Mbak Nana ini disuruh telentang kayak di sebuah tempat tidur zaman dulu yang terbuat hanya dari bambu. Ketika sudah mulai rebahan, Mbak Nana ini melihat nenek itu tadi membawa bambu kecil dan diukur kepada Mbak Nana ini. Sebelum diukur pakai bambu itu, nenek itu tadi bilang kalau ukurannya ini pas, maka memang benar orangnya kamu yang pas pakai susu ini. Setelah diukur ternyata memang benar-benar pas. Nah, karena diukur sudah pas, Simba ini langsung bilang, sebentar lagi kamu akan kaya. Mari kita lanjut ritual selanjutnya. Setelah itu Mbak Nana ini dimandikan dengan 7 kembang. Dan yang dia rasakan oleh Mbak Nana ini ketika dimandikan sama nenek, rasa di tubuhnya itu mulai menggigil. Tapi yang dirasakan menggigilnya itu kesemutan seluruh badan. Di sela-sela mandi 7 kembang itu ada bau wangi yang sangat menyengat sekali baunya itu. Dan ketika selesai mandi 7 kembang, Mbak Nana ini disuruh duduk lagi sama mbahnya. Ketika duduk, Nana ini melihat sosok sinden yang cantik banget dan sangat anggun sekali kelihatannya. Setelah ritualnya selesai, Mbak Nana ini disuruh masuk ke dalam kamar. Yang ternyata di kamar itu sudah ada sesajen dan semuanya lengkap. Kayak sesajen, nampan, ya dupa-dupa seperti itu. Dan Mbak Nana ini disuruh duduk di tengah-tengah.
Ketika sudah duduk di tengah-tengah, Mbak Nana ini dikelilingi sama si sinden sambil muter gitu, mbahnya itu. Dan waktu itu Mbak Nana ini melihat sosok sinden. Dan sosok itu menari-nari sambil senyum melihat Mbak Nana. Setelah selesai nyinden, Mbah ini bilang ke Nana, "Ya udah, tidur terlentang lagi. Saya akan ambil susunya." Sambil dilihatin ke Nana, "Ini adalah susu bekas sinden. Nanti akan Simbah pasang di kening, di bibir, dan di atas kemaluan ya." Ketika sudah dipasangkan semuanya, Mbahnya bilang, "Udah ya, duduk dulu." Ketika si Nana ini duduk, pundaknya ini ditepuklah sama Simbah sambil dibisikin, "Besok kaya raya." Setelah semuanya selesai, si Nana dan Lala ini kumpul di ruang pertama. Simbahnya pesen untuk Nana, "Ada beberapa pantangan yang benar-benar kamu hindarkan, Dok. Yang pertama, tidak boleh melewati di bawah jemuran. Yang kedua, tidak boleh membuka kain kafan. Yang ketiga, tidak boleh makan pisang. Yang keempat, tidak boleh makan buah durian. Dan yang terakhir, yang paling penting, tidak boleh melakukan hubungan yang sakral seperti lamaran, menikah, itu tidak boleh." Setelah semuanya sudah, pembayaran juga sudah, akhirnya si Lala dan Mbak Nana ini pulanglah, balik lagi ke kota. Di perjalanan itu, si Nana ini bertanya, "Apakah ini aman lah?" "Tenang aja, aman. Asal kamu jauhi semua pantangan-pantangannya." 2 hari setelah mereka dari Jawa, mereka itu langsung kerja lagi. Ada perbedaan yang dirasakan oleh si Nana ini. Seakan-akan klien-klien itu sudah langsung kayak tertarik gitu sama penampilannya si Nana ini. Nana ini kayak merasakan juga apa yang ia pasang di tubuhnya itu sudah mulai ada perubahan. Setelah masuk ke tempat kerja, Nana ini langsung ganti baju dan di make upin. Terus langsung masuk ke ruangan untuk melakukan grooming. Belum sempat pindah ke ruangan showing, Mbak Nana ini sudah dipanggil sama Mami. "Nana, kamu sudah siap belum?" "Belum nih, Mam. Saya kasih waktu 15 menit ya, karena sudah ada klien yang menunggu," kata Mami. Pemilihan LC yang biasanya dilakukan dengan showing itu tidak berlaku untuk Mbak Nana ini. Karena begitu turun dari mobil dan masih di ruang grooming, sudah langsung dipilih oleh klien itu. Ini terjadi karena Mbak Nana ini merasa susunya sudah mulai bekerja. Dan biasanya saat nyanyi, Mbak Nana ini juga nggak pernah dapat saweran. Paling hanya dikasih rokok lah. Tapi ketika sudah dipasang susu, Mbak Nana ini merasakan ada yang sangat aneh. Karena ada ya, nyanyi saweran sampai segini banyaknya. Hal yang belum pernah Nana rasakan saat menjadi LC. Dan masih ada lagi, sampai-sampai ada yang menjadi klien tetap Mbak Nana. Pokok setiap mau nyanyi, tamu itu selalu yang diminta namanya sama. Nana, pokoknya Nana gitu. Sampai pada saatnya si Nana ini dimintain kontaknya untuk berhubungan di luar jam kerjanya. Yang mikirnya si Nana ini supaya tidak kehilangan tamunya. Akhirnya Mbak Nana ini kasihlah kontaknya ke klien itu. Dan besoknya benar si Mbak Nana ini ditelepon sama klien itu. "Bisa nggak, Nan? Nanti temenin makan siang." "Bisa aja, Om." Singkat cerita, si Nana ini dijemputlah sama si klien itu. Diajak makan siang dan biasalah basa-basi dulu. Beberapa kali klien itu mengungkapkan perasaannya ke Nana.
Tapi karena ada rintangan yang dimana Nana tidak boleh melakukan hubungan yang sakral tadi, maka ditolaklah keinginan orang itu. Dan mikirnya Nana juga hanya menganggap itu hanya tamu yang ada di room dan gak lebih. Pernah satu saat si klien itu pergi ke mall sama Nana, dan semua barang apapun yang dimintai Nana selalu dibelikan oleh klien itu. Sempet juga pas jalan-jalan ke mall nih, ibunya Nana ini telepon, juga langsung dikasih ke ibunya sama klien itu tadi. Setelah lama berhubungan dengan si klien itu, ada omongan, dengar-dengar nih, Nana, coba lihat, tamu yang biasanya sama kamu sekarang lagi sama si Mela. Loh, kok sama Mela? Ya nggak tahu, sambut Lala. Tapi si klien ini juga ngomongin kamu, dengar dari si Nina. Nan, katanya si klien yang biasanya sama kamu, dia juga ngomongin kamu ke Mela. Katanya yang sok jojoran soal uang, yang banyak dibeli barang mewah. Nah kebetulannya si Mela ini sama Nana emang selalu selisih paham. Jadi emang mereka berdua ini tidak akur. Ketika semua sudah diceritakan ke Mela, si klien ini juga bilang, kenapa ya saya bisa jatuh cinta ini sama Nana? Dipelet kali mas, coba cari tahu aja, kata si Mela. Nah di situ akhirnya klien langganan Mbak Nana ini mencari tahu ke orang pintar atau si dukun gitu. Nah informasi yang didapat Nana ini ya cuma dengar-dengar omongan dari teman-temannya itu. Nah di situ akhirnya si klien langganan Mbak Nana ini mencari tahu, atau si dukun gitu. Lah kenapa ya? Ini ceritanya. Kenapa ya Mbah? Saya bisa sesayang ini sama Nana. Karena pembicaraan ini didengar langsung oleh si Nina dan diceritakan langsung ke Nana. Yang di sini Nana jadi merasa agak takut dan dibilangin sama Nina, hati-hati aja ya Nan. Sekarang klien yang sama kamu itu habis pulang dari dukun sama saya. Singkat ceritanya, pada siang hari si klien langganan itu datang lagi ke kosan si Nana sambil membawa kue bolu. Dan ditawarinlah sama si klien itu, ini ayolah makan dulu, hargain dulu, orang sudah kasih, yang sudah dibawain juga. Karena mikirnya si Nana ini ingin menghargai orang yang sedang membawa kue bolu itu, akhirnya si Mbak Nana ini makan kue bolu itu. Karena ini yang ngasih kan si klien tetapnya Mbak Nana, takutnya kalau nggak dimakan dia tersinggung. Dan akhirnya makanlah kue itu tanpa melihat kue bolu apa yang ia makan. Ketika Mbak Nana ini makan dan merasa sudah kenyang, kok malah Mbak Nana ini sudah langsung merasa demam. Tapi badannya nggak kerasa panas. Setelah beberapa kali ke dokter dan dicek, ternyata nggak apa-apa. Tapi semakin lama, badan Mbak Nana ini semakin nggak bisa gerak dan terasa lemas. Mulut juga hanya nggak bisa ngomong. Sampai juga nggak bisa jalan dan semua badannya itu gemeter. Setelah 1 minggu nggak masuk kerja, akhirnya si Lala ini nyamperin ke kosannya Nana. Kamu kenapa 1 minggu nggak masuk kerja? Dan kok kamu kelihatan parah banget? Mukamu makin kelihatan tua banget loh Nan. Makan apa kamu? Makan bolu dari si klien itu. Sekarang sisanya masih di kulkas. Ketika dilihat sama si Lala, ternyata kue yang dikasih si klien itu ternyata bolu pisang. Makanya Nana langsung sadar. Karena begitu ia periksa ke dokter, masalahnya tetap nggak ada. Dan setiap malam Mbak Nana ini selalu didatangi sama sinden dan menatapnya dengan tajam.
dan sambil kayak menunjukkan muka yang marah, dan matanya si sinden itu tadi merah banget. Karena melihat kondisi Nana yang memprihatinkan, si Nana ini diajak lagi lah ke Jawa. Dan sesampainya di rumah itu, ternyata mbahnya juga sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Karena yang masang susuk sudah meninggal, jadi awalnya si Nana ini juga sempat pasrah tentang hidupnya. Ya mau gimana lagi, karena mbahnya sudah tidak ada, sakit ini ya memang harus saya lanjutin kayaknya. Tapi ketika bergumam seperti itu, dari arah lain masih ada orang, entah itu siapanya Simbah. Tapi si Lala ini bilang, kalau teman saya ini mau ngelepas susuk yang sudah ia pakai bertahun-tahun, karena sudah capek dihantuin sama si sinden itu. Di sini memang diceritain sama orang itu bahwasanya iya, beberapa bulan yang lalu nenek sudah tidak ada. Karena Nana juga sudah benar-benar merasakan ketakutan, dia kayak benar-benar mau ngomong, tapi kan si Nana ini awalnya emang benar-benar nggak bisa ngomong. Jadi di sini si Lala ini yang ngejelasin semuanya. Nah di situ ternyata yang ada di kediaman rumah simbahnya itu ternyata ajudannya yang dulu. Dan kebetulan ajudannya ini ternyata cuma bisa copot susu aja. Nah singkat ceritanya, si Nana ini diritualin sama ajudannya itu, dimandiin lagi, disindenin lagi. Dan yang meritualkan itu mendatangi si Nana sambil membawa serabut kelapa gitu, sambil membaca mantra dan ditempelkannya serabut kelapa itu ke badannya Mbak Nana. Setelah itu lepaslah akhirnya semua susu itu. Setelah semuanya sudah selesai, Mbak Nana ini sudah merasakan enakan, mulutnya juga sudah mulai bisa ngomong. Dan karena ketakutan yang dialami si Nana ini, akhirnya tanyalah, gimana ini Mbah setelah dicopot, apakah ada efek lain? Enggak ada Nduk. Oh ya udah Mbah, terima kasih. Tapi kan di sini Nana ini masih belum yakin sepenuhnya. Dan karena ketakutan yang dialami si Nana, akhirnya tanya lagi lah sama si Lala, gimana inilah, ada efeknya enggak? Enggak ada, tenang aja, aman kok. Cuman kalau kamu mau masuk LC lagi, kamu mulai nol lagi. Karena orang melihat kamu sudah normal, sudah enggak ada susu, sudah enggak ada penariknya lagi. Oh gitu ya, ya udahlah enggak apa-apa. Setelah nyampe di kota, si Nana ini mulai menjalani hidup normal dan sudah bekerja di suatu perusahaan dan nggak mau lagi datang ke tempat LC itu. Terima kasih buat Mbak Nana yang mau membagikan ceritanya ke Bisikan Malam. Buat teman-teman pendengar sampai akhir, semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.